kehebatan mana atau canggihan mana teman-teman spesifikasinya antara Samsung Note 10 Lite dan iPhone 11 Pro Max. Oke, kembali lagi channel YouTube saya. Kali ini kita akan nge-review atau ngebahas handphone Samsung Note 10 Lite dengan iPhone 11 Pro Max. Jadi kita akan ngebandingin, ini handphone keluaran tahun 2020, ini handphone keluaran tahun 2019. Kita akan bandingin teman-teman, kehebatan mana atau canggihan mana teman-teman spesifikasinya antara Samsung Note 10 Lite dan iPhone 11 Pro Max. Nah, yang pertama-tama kita akan ngebahas Samsung Note 10 Lite-nya dulu teman-teman. Ini adalah dirilisnya Januari 2020 teman-teman. CPU-nya ini menggunakan octa-core 4x27 GHz. 4x27 GHz. Wow, bayangin tuh teman-teman. Sebelum itu saya ngebahas yang iPhone itu dia malah 2 kali 2,5 GHz. Ini itu iPhone XS loh yang kita bahas sebelumnya. Ini Samsungnya 4x27 GHz. RAM-nya sendiri menggunakan ada 2 varian. Ada yang menggunakan RAM 6 dan RAM 8 GB. Untuk memori penyimpanannya sendiri adalah dia punya varian juga teman-teman. Tapi paling kecil ada 128 sampai 1 TB. Dia punya yang 1 TB teman-teman. Chipsetnya Exynos 9810. GPU-nya Mali G72MP18 teman-teman. Untuk layarnya teman-teman, besarnya adalah 6,7 inch. Tuh. Dan untuk layarnya sendiri menggunakan Super AMOLED 1080-2400 pixel. Itu teman-teman. Untuk layarnya sudah menggunakan Super AMOLED. Nah, kamera depannya menggunakan 32 megapiksel dan kamera belakangnya menggunakan 12 megapiksel. Tuh, tapi dia punya tele, ada makronya teman-teman. Dia punya 3 varian tuh, tapi menggunakan 12 megapiksel. Untuk penyimpanan baterainya sendiri 4500 mAh teman-teman. Itu untuk si Samsung Note 10 Lite. Nah, kita sekarang beranjak ke iPhone 11 Pro Max. iPhone 11 Pro Max ini dikeluarkannya 10 September 2019 teman-teman. CPU-nya menggunakan hexa-core 2x265 GHz. Untuk RAM-nya sendiri, ini RAM-nya lebih kecil. Ini RAM-nya 4 GB teman-teman. Pilihannya cuma 4 GB. Untuk penyimpanannya teman-teman, tipe terendahnya untuk penyimpanannya adalah 64 GB sampai dengan 512 GB. Untuk chipsetnya sendiri, teman-teman menggunakan Apple A13 Bionic. Dan layarnya teman-teman, ini layarnya menggunakan Super Retina. Dan gede layarnya ini hanya 6,5 inch teman-teman. Dengan resolusi pixelnya 1242 kali 2688 pixel. Sedangkan kamera depannya menggunakan 12 megapiksel dan kamera belakangnya menggunakan 12 megapiksel juga teman-teman. Sama-sama mempunyai fitur di belakangnya, fitur kamera belakangnya tele dan makro, teman-teman. Nah, baterainya sendiri ini lebih kecil daripada Samsung tadi teman-teman. Ini hanya 3969 mAh. Nggak sampai 4000 teman-teman. Sedangkan si Samsung tadi 4500 mAh. Nah, itu teman-teman untuk spesifikasinya Samsung Note 10 Lite dan iPhone 11 Pro Max. Kita langsung aja teman-teman ya, kita akan tes nih kecanggihannya handphone ini. Oke? Oke teman-teman, akan kita nyalakan berbarengan. 1, 2, 3. Si Samsung Note 10 Lite-nya duluan nyala daripada si iPhone-nya. Tapi kita lihat nih, masuk ke menunya siapa duluan. Oke. Samsungnya sudah muncul. Oke, kita tunggu. Oh, Samsungnya dulu lebih masuk ke menu teman-teman. Oke. Dia sudah masuk menu nih teman-teman, Samsung. Nah, si iPhone-nya belum teman-teman. Oh, lama juga dia. Wow, jauh teman-teman. Nah, baru dia masuk ke menu. Oke teman-teman, untuk start awalnya dari mati sampai menyala, yang menang adalah Samsung Note 10 Lite. Oke, kita akan
Masuk ke pengaturan, kita akan lihat. Oke, 1, 2. Lebih dulu iPhone sih. Coba kita buang dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, hampir tidak bisa membedakan ya teman-teman ya. Oke. Kita masuk ke kamera teman-teman. Kita masuk ke kamera, kita buka ya. 1, 2, 3. Lebih cepat iPhone untuk membuka kameranya. Kita pindah ke kamera depan. Kamera depannya nih, 1, 2. Lebih cepat si Samsung untuk ke kamera depannya teman-teman. Ya, si Samsung lebih cepat. Kita buka sekali lagi kameranya. 1, 2, 3. Lebih cepat si iPhone untuk buka awalan kameranya, lebih cepat si iPhone. Tapi kita balik nih. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Lebih cepat untuk perpindahan kamera antara kamera belakang dan kamera depannya. Itu lebih cepat si Samsung teman-teman. Oke. Oke ya teman-teman, kita akan masuk ke aplikasi. Kita akan masuk coba ke YouTube. 1, 2, 3. Coba kita sekali lagi nih ya. Tadi dia minta update soalnya itu. 1, 2. Lebih cepat si Samsung teman-teman. Sekali lagi. 1, 2. Lebih cepat si Samsung teman-teman. Untuk bukanya bisa masuk itu ya, kita nggak tahu juga jaringan atau apa, tapi ini pada dasarnya lebih cepat itu. Kita masuk ke searching ya. Ayo kita masuk ke YouTube kita. Oke, 1, 2. Oh, untuk browsing pertamanya masuknya ya lebih cepat si iPhone. Kita ulangi sekali lagi. Udah masuk ke menu YouTube-nya. Kita searching misalnya kita mau nonton apa, dia lebih cepat tadi si iPhone. Sekali lagi, 1, 2. Ya, lebih cepat si iPhone teman-teman untuk masuk ke itunya, lebih cepat si iPhone. Oke, kita play ya. 1, 2. Kita ulangi sekali lagi. Kita masuk dulu ke YouTube-nya. 1, 2, 3. Lebih cepat si iPhone. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Lebih cepat si iPhone. Si iPhone langsung ngebuka. Oke. Kita putar salah satu ya videonya. 1, 2, 3. Lebih cepat si iPhone. Sekali lagi. 1, 2. Lebih cepat si iPhone. Tuh, teman-teman. Jadi di sini udah ketahuan ya. Kita buka lagi yang ini. 1, 2. Lebih cepat si iPhone. 1, 2. Ya, lebih cepat si iPhone. Jadi untuk awalannya lebih cepat sih. Untuk nyala pertama tadi kan Samsungnya menang. Masuk ke YouTube-nya, ya oke, si Samsung untuk buka aplikasi pertama YouTube. Tapi setelah masuk ke dalamnya, untuk play-nya lebih cepat si iPhone. Itu mungkin jaringan juga, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi so far, ya apa ya? Coba kita sekali lagi. Kita coba lagi ya ke kamera ya. 1, 2, 3. Lebih cepat si iPhone buka kamera depan belakangnya. Kita putar ya. 1, 2. Lebih cepat si Samsung untuk kembali ke depan kamera depannya. Oke ya teman-teman. Jadi ya teman-teman, itu tadi perbedaannya antara si Samsung Note 10 Lite dan iPhone 11 Pro Max. Jadi teman-teman,
unggul di awal untuk dari nyala, dari mati nih sampai masuk ke menu awal, itu yang unggul adalah si Samsung. Oke. Kalau untuk masuk ke dalam pengaturannya sama, menurut saya sama. Untuk awalan kita buka aplikasi kamera, dia menang 11 Pro Max yang lebih cepat, lebih unggul. Tapi setelah udah masuk ke aplikasi kamera, kita putar kameranya ke kamera depan, yang unggul adalah si Samsung Note 10 Lite. Nah, untuk masuk ke dalam aplikasi YouTube kita buka, yang nongol duluan adalah si Samsung 10 Lite. Masuk dia, belum loading tapi langsung teng nongol si 10 Lite. Tapi untuk kita searching, kita nonton yang di dalamnya barengan kita nonton, yang unggul adalah si iPhone 11 Pro Max. Apapun tadi kita putar kita style, dia lebih unggul si 11 Pro Max. Tapi itu kita nggak tahu tuh, mungkin jaringan atau apa. Penguat jaringannya mungkin berbeda atau apa, atau jaringan dari si providernya kita nggak tahu. Tapi tadi kita cobain beberapa tonton YouTube Bos Cak, dia selalu duluan yang play si 11 Pro Max-nya teman-teman. Jadi kesimpulan saya untuk secara desain, emang kalau menurut saya yang lebih oke adalah si 11 Pro Max. Menurut saya teman-teman, buat teman-teman di rumah ya mungkin berbeda, karena yang Note 10 bukan Lite-nya, yang Samsung Note 10-nya dia tidak seperti ini juga kameranya teman-teman, bentuk kameranya tuh. Jadi kameranya kayak model-modelnya masih, handphonenya masih agak biasa gitu teman-teman, desainnya kayak handphone tipe A, seri A. Kalau ini kan udah berbeda ya tipenya teman-teman. Nah, itu yang mungkin yang membuat desainnya agak berbeda. Nah, sedangkan chipsetnya atau keunggulan dari motherboardnya sendiri, dari mesinnya sendiri, menurut saya ya beda-beda tipis teman-teman. Ini aja menggunakan RAM 4 tuh teman-teman, si 11 Pro Max-nya tadi, sedangkan dia sudah menggunakan RAM 6 sama RAM 8 teman-teman. Bedanya aja sudah di situ teman-teman, tapi dia menggunakan Hexa-core, kalau ini belum, bukan Hexa-core, jadi beda-beda tipis-tipis lah teman-teman. Nah, untuk baterainya lebih unggul, baterainya dia lebih banyak isinya si Samsung Note 10 Lite daripada si iPhone 11 Pro Max. Jadi buat teman-teman di rumah di tahun 2021 akhir menjelang tahun 2022, masih layakkah teman-teman untuk memiliki Samsung Note 10 Lite atau iPhone 11 Pro Max? Menurut saya masih layak teman-teman. Ini handphone dengan harga yang berbeda teman-teman. Ini lebih murah harganya dibanding iPhone 11 Pro. Tapi untuk kecanggihannya tidak perlu diragukan lagi, bisa mengimbangi untuk iPhone 11 Pro Max. Jadi teman-teman, pilihannya dari teman-teman, tergantung kantong teman-teman di rumah ingin membeli iPhone 11 Pro Max atau ingin membeli Samsung Note 10 Lite di tahun 2022. Jadi semoga bermanfaat video yang saya buat teman-teman di rumah, menambah referensi dan wawasan teman-teman jika ingin membeli Samsung atau iPhone. Gue bisa, lu bisa. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video saya, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Gue bisa, lu bisa.